Kerlesap adalah putra Madura, keturunan dari Pangeran Sosrodiningrat, Pangeran Cokrodiningrat ketiga, Pangeran Cakraningrat ketiga, tahun 1707 sampai tahun 1718, dengan istri Selir. Tokoh ini sering muncul dari cerita rakyat Madura. Sahabat HR Channel, berjumpa lagi di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi, serta memberi informasi seputar budaya dan keanekaragaman dari berbagai belahan dunia. Pada kesempatan kali ini, kami akan bercerita sebuah kisah, Kerlesap, orang Madura yang sakti mandraguna pada zaman dulu. Mari kita simak kisah lengkapnya. Namun, sebelum lanjut, jika sahabat semua berkenan untuk membantu subscribe, like, comment, and share, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, terima kasih. Pada suatu waktu Kerlesap diberitahu oleh ibunya tentang siapa sebenarnya ayahnya. Sebagai seorang pemuda, ia merasa kesal dan berusaha untuk tampil ke depan dengan berbagai macam keahliannya. Kerlesap muda, memiliki kebiasaan suka sekali bertapa di gunung-gunung, dan di kuburan-kuburan yang keramat. Pada suatu waktu, ia bertapa di Gunung Geger, di Bangkalan, dengan waktu yang cukup lama, hingga setelah bertapa, ia mempunyai beberapa macam keahlian dan terutama keahliannya sebagai dukun, untuk menyembuhkan bermacam-macam penyakit yang diderita oleh orang-orang. Hal itu terdengar oleh Raja Bangkalan, yang bernama Surodiningrat, Pangeran Cokrodiningrat keempat, Pangeran Cakraningrat keempat, tahun 1718 sampai tahun 1736. Lalu ia dipanggil, dan diperkenankan untuk tinggal di Bangkalan, dan diberi hadiah berupa rumah di desa Pejagan. Selain itu Raja juga mengizinkan ia untuk menjalankan praktiknya sebagai dukun. Sebagai dukun ia tak segan untuk memberi berbagai macam obat-obatan kepada siapapun yang menderita sakit. Meskipun sudah mendapat penghormatan semacam itu, Kerlesap masih merasa belum puas karena ia merasa sering diawasi oleh Raja. Sementara Kerlesap sendiri mempunyai maksud tersembunyi, yaitu dia berambisi untuk memegang pemerintahan di seluruh Madura. Karena itu Kerlesap meninggalkan kota Bangkalan dengan menuju ke arah timur dan akhirnya ia sampai di Gua Gunung Pajudan di daerah Guluk-Guluk, dan di gua itulah ia bertapa untuk beberapa tahun lamanya. Diceritakan bahwa Kerlesap mempunyai sebuah calok atau golok yang dinamai dengan kodik kerancang yang dapat disuruh untuk mengamuk sendiri tanpa ada seorang pun yang memegangnya. Karena kesaktian-kesaktian yang dimilikinya, maka ia makin dikenal sampai ke seluruh pelosok Madura. Akhirnya Kerlesap merasa yakin pada dirinya sendiri, bahwa ia sudah cukup mampu untuk mengobarkan api pemberontakan. Keahlian dan kemasyurannya banyak membawa simpati pada rakyat, sehingga ketika ia turun dari pertapaannya di Gunung Payudan, dan ia mulai dapat menaklukkan desa-desa yang ia datangi. Dengan bantuan pengikutnya Kerlesap yang dikomandoi oleh panglima perangnya, yang bernama oleh Raden Buka mulai menyerang kerajaan Sumenep pada tahun 1749 sampai tahun 1750 Masehi. Pertempuran terjadi di mana-mana dan tak lama kemudian Sumenep dapat didudukinya. Kanjeng Pangeran Aryo Cokronegoro keempat atau Raden Alza atau Raja Sumenep ke-28, tahun 1744 sampai tahun 1749 sebagai Raja Sumenep merasa sangat ketakutan, dan ia melarikan diri bersama-sama keluarganya ke Surabaya dan melaporkan adanya pemberontakan itu kepada Kompeni Belanda, VOC, 1749 Masehi, yang berada di Surabaya. Setelah Keraton Sumenep dapat diduduki, Kerlesap menempatkan Raden Buka sebagai Raja Sumenep tahun 1749 sampai tahun 1750. Selanjutnya Kerlesap menuju ke Pamekasan melalui jalan sebelah selatan ialah Bluto, Prenduan, Kaduara dan seterusnya. Dimanapun tempat yang ia lalui, dia selalu disambut oleh rakyat dengan penuh simpati dan terus rakyat menggabungkan diri sebagai pasukan pemberontak. Pamekasan dengan mudah pula dapat dikalahkan karena pada waktu itu Raja Pamekasan Tumenggung Aryo Adikoro IV, Raden Ismail tidak ada di tempat, karena ia sedang bepergian ke Semarang. Raden Adikoro IV, tak lain adalah menantu Cakraningrat yang bertahta di Bangkalan. Sewaktu Adikoro IV kembali dari Semarang dan singgah di Bangkalan, ia lalu mendengar dari mertuanya bahwa Kerlesap melakukan pemberontakan. Setelah mendengar berita itu Adikoro IV meminta diri kepada ayahnya untuk berangkat berperang melawan Kerlesap.
Ia sangat marah karena memikirkan nasib rakyat Pamekasan yang tentunya kocar-kacir karena ditinggal pemimpinnya. Dengan diiringi pengikutnya yang masih setia, Adhikara IV terus menuju ke Sampang. Di kota ini ia berhenti untuk beristirahat sebentar. Pada saat makan siang datanglah seorang utusan Kerlesap dengan membawa sepucuk surat yang isinya menantang untuk berperang. Adhikara IV sangat marah dan serta-merta nasinya tidak dimakannya, bahkan ia terus berdiri dan menanyakan kepada orang-orang banyak siapa yang sanggup mengikuti dirinya untuk berperang dengan Kerlesap. Penghulu Bagandan tidak menyetujui untuk berangkat segera karena hari itu adalah hari naas dan menasihatkan untuk berangkat keesokan harinya saja. Tetapi Adhikara tidak sabar untuk menunggu semalam saja. Ia menanyakan lagi siapa yang sanggup mati bersama-bersama dengan dirinya. Penghulu Bagandan menyahut bahwa ia yang pertama bersedia untuk mati bersama pemimpinnya. Karena itu tanpa ditunda-tunda lagi Adhikara berangkat dengan diikuti penghulu Bagandan dan pengiring-pengiring menuju ke Pamekasan. Adhikara IV dan pasukannya mengamuk sedemikian rupa sehingga musuhnya dapat dipukul mundur sampai ke Pangantenan di daerah Pamekasan. Namun karena jumlah pasukan Adhikara sangat sedikit dan ia sendiri sudah amat lelah, maka tidak lama kemudian perutnya terkena senjata sampai ususnya keluar. Tetapi semangatnya tidak padam. Dengan melilitkan tangkai ususnya pada tangkai kerisnya, ia terus mengamuk dengan tombaknya. Rupanya ia kehabisan tenaga juga dan terus jatuh dan meninggal dunia. Demikian pula penghulu Bagandan gugur di medan pertempuran bersama Adhikara IV. Setelah Adhikara IV dapat dikalahkan, maka Kerlesap beserta pasukannya terus menuju ke Bangkalan. Saat itu Bangkalan dipimpin oleh Raden Adipati Sejo Adiningrat I Panembahan Cokrodiningrat, Pangeran Cakraningrat, tahun 1736 sampai tahun 1769. Di Bangkalan pertempuran hebat pun dimulai, sebab pasukan Cakraningrat mengadakan perlawanan-perlawanan yang cukup berkobar, tetapi lama-kelamaan pasukan Bangkalan dapat dipukul mundur dan saat bantuan Kompeni Belanda telah didatangkan dari Surabaya, pertempuran terus berkobar kembali. Bantuan dari Kompeni Belanda tidak dapat bertahan dan terpaksa mundur pula. Merasa hampir kalah, Cakraningrat akhirnya mengungsi ke daerah Malajah, sedangkan benteng masih dipertahankan oleh pasukan Kompeni Belanda VOC, dan waktu itu Kerlesap membuat pesanggrahan di Desa Tonjung. Pada suatu malam Cakraningrat bermimpi supaya Kerlesap dikirimi seorang perempuan, dengan disuruh memegang bendera putih, yang maksudnya Bangkalan akan menyerah. Tipu muslihat itu keesokan harinya dijalankan. Seorang perempuan diberinya pakaian keraton serta disuruh memegang bendera putih, dan terus dikirimkan kepada Kerlesap. Kerlesap menerima pemberian itu, dan wanita si pemberi hadiah itu pun dibawa ke pesanggrahannya dengan keyakinan bahwa Bangkalan sudah menyerah. Pada waktu Cakraningrat menunggu reaksi Kerlesap dengan dikirimkannya seorang wanita yang memegang bendera putih, tiba-tiba terlihatlah tombak pusaka Bangkalan yang bernama Kinenggolo, gemetar dan bersinar-sinar seolah mengeluarkan api. Cakraningrat V bangkit dari tempat duduknya dan langsung mengambil tombak itu. Ia lalu mengajak pasukannya untuk berangkat berperang guna menumpas pemberontakan Kerlesap. Sesampainya di Desa Tonjung, Kerlesap sangat terkejut karena Cakraningrat datang menyerang dengan tiba-tiba. Dengan tidak menunggu lama Cakraningrat mendatangi pimpinan pemberontak itu dan menancapkan tombaknya. Pada seketika itu Kerlesap meninggal. Rakyat Bangkalan yang mengikuti rajanya berseru, "Bengkahlaan," yang artinya sudah mati. Karena itu sebagian orang Madura mengatakan bahwa nama Bangkalan itu berasal dari kalimat itu. Sahabat HR Channel, sekian dulu cerita rakyat kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga bermanfaat. Akhir kata wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.